Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua kelas 9 SMA Muhammadiyah Pakem, bagaimana keadaan kalian semua? Alhamdulillah kalau sehat semuanya. Kalau ada yang sakit semoga cepat sembuh ya. Jangan keluar-keluar dulu kalau misalnya lagi sakit kalau gitu. Oke, seperti pertemuan selanjutnya ya. Pertemuan yang kemarin kita akan membahas tentang masih sama tauhid mulkiyah. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, masih pada ingat nggak tauhid mulkiyah itu apa toh? Oke, tauhid mulkiyah itu adalah keimanan yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Oke ya, sudah ingat? Tauhid mulkiyah adalah keimanan yang berkaitan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dah ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang contoh-contoh pengamalan tauhid mulkiyah. Apa saja sih contoh-contoh pengamalan tauhid mulkiyah? Nih ya, ada banyak nih ya. Ada syahadat, puasa, haji, sholat, zakat. Ya itulah. Oke, pastinya sudah kalian pahami ya bahwa sebagai manusia kita tuh harus tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Quran juga sudah dijelaskan bahwa apa? Wa ma khalaqtal jinna wal insa illa liya'budun. Jadi sesungguhnya Allah itu menciptakan kita tuh untuk apa? Agar kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Contoh-contoh pengamalan tauhid mulkiyah diantaranya adalah syahadat. Syahadat adalah kunci dari menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Di dalam Al-Quran surat Al-A'raf itu sudah ada penjelasan untuk reminder kita, untuk kita sebagai pengingat kita bahwa sebelum lahir ini kita sebenarnya sudah bersaksi bahwa hanyalah Allah yang telah menciptakan kita. Pada saat itu Allah berkata ya, alastu birabbikum, ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Nah, kata Allah kayak gitu. Terus kita menjawab apa? Qalu bala syahidna. Kita menjawab bala syahidna. Itu artinya adalah betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Jadi di sini ini akhirnya manusia itu ya untuk mengingat bahwa kita tuh sudah bersaksi loh, udah pernah bersaksi sebelum kita lahir. Setelah kita lahir, untuk kembali mengingatnya kita bersaksi lagi dengan cara bersyahadat. Syahadat itu apa toh? Syahadat itu ya bersaksi. Secara bahasa itu berarti bersaksi. Kalau secara istilah tuh syahadat adalah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib dipatuhi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Oke, bacaan syahadat seperti apa? Ayo kita baca bersama-sama. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Dan yang kedua adalah sholat. Ya, ini kita udah sering kita lakukan sholat. Sholat itu apa toh? Rangkaian dari pengabdian diri kepada Allah. Sholat itu berarti doa. Doa itu apa? Aktivitas hamba untuk menyapa Allah Subhanahu wa taala sehingga terjadi hubungan antara manusia dengan Sang Pencipta. Sholat itu apa sih? Sholat itu ibadah yang langsung untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jika sholatnya kita bagus, maka berdampak juga pada perbuatan kita yang lain. Nah, seperti itu. Dan yang kedua adalah puasa. Kita udah melewatinya ya, masa-masa Ramadan kemarin kita berpuasa. Puasa itu apa sih? Puasa itu berarti menahan diri. Kalau bahasa Arab namanya siam, saum gitu kan. Puasa ini ada yang wajib, ada yang sunnah, bahkan ada yang haram ya. Kalau puasa wajib itu apa? Ya puasa yang kemarin kita lakukan di bulan Ramadan. Puasa sunnah itu apa? Puasa Senin Kemis misalnya. Terus kalau yang haram itu ya puasa pas hari-hari tasyrik, itu nggak boleh puasa ya. Kemudian selanjutnya itu ada zakat. Zakat itu ibadah yang memberi manfaat kepada
manusia. Nah, bagi yang memberikan zakat, kita merasa apa ya, nyaman gitu ya, karena harta yang dimakan itu kan ada sebagian yang bukan haknya ya, karena kita juga harus membagikan hak orang lain sebanyak berapa, 25% kayak gitu kan, 2,5%. Mengeluarkan zakat itu apa sih Bu? Mengeluarkan zakat itu sebagai bentuk kepatuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, karena harta yang menjadi kecintaannya itu kan hanya sementara kan, sebagai bukti untuk meraih ridho Allah ya, kita juga harus menyisihkan harta kita untuk berzakat. Kemudian yang terakhir yaitu haji. Haji itu apa sih? Haji itu salah satu rukun Islam yang kelima. Menunaikan haji itu hukumnya apa? Hukumnya itu wajib bagi yang mampu ya, tapi kalau nggak mampu ya jangan dipaksakan. Karena haji itu bentuk ritual tahunan bagi kaum muslim yang mampu secara apa? Material, fisik, dan juga keilmuan. Jadi kalau belum mampu secara material ya jangan dipaksa, karena itu belum wajib. Kalau belum mampu, tidak mampu secara fisik ya juga tidak apa-apa, seperti itu kalau tidak berhaji. Kegiatannya apa sih kalau berhaji itu? Kegiatannya itu yang melaksanakan ibadah, beberapa kegiatan dalam satu waktu yang telah ditentukan pada bulan Dzul Hijjah. Tempatnya di mana ya? Tempatnya di Arab Saudi. Kita kalau berhaji itu ya nanti kita akan mengunjungi Ka'bah, habis itu kita akan sa'i, kemudian wukuf, kemudian bermalam di Musdalifah, lempar jumroh kayak gitu ya. Kemudian selanjutnya, bukti-bukti dari tauhid mulkiyah itu apa saja? Buktinya itu ada di dalam Al-Quran surat Al-Mulk. Dijelaskan bahwa semua kerajaan berada di dalam kuasa Allah Subhanahu wa taala dan juga milik Allah, sehingga semua manusia wajib untuk taat kepada Allah. Bukti dari tauhid mulkiyah atau bukti dari kekuasaan Allah adalah adanya pergantian siang dan malam, kemudian penciptaan makhluk yang berpasang-pasangan. Pergantian siang dan malam itu apa? Jadi kalau misalkan Allah itu kan tadi itu yang menguasai segalanya kan, rajanya segala sesuatu. Karena dia yang mempunyai alam semesta ya berarti Allah juga yang berhak untuk mengatur pergantian siang dan malam. Kemudian Allah juga yang menciptakan kita, Allah yang mempunyai kita, Allah yang rajanya kita. Jadi Allah tuh berhak untuk mengatur kita sebagai manusia kan. Maka Allah mengatur penciptaan makhluk yang berpasang-pasangan, baik itu manusia, hewan, dan apapun itu ya, Allah ciptakan sedemikian rupa dan juga berpasang-pasangan seperti itu. Oke, sampai di sini bisa dipahami. Kalau ada yang belum bisa dipahami silahkan kalian boleh tanya langsung ke Bu Dinda ya. Oke, sekian dari Bu Dinda, semoga bermanfaat. Sebelumnya kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Syukran ala kulli ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.